Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kawat penghantar listrik. Nah, pada kawat penghantar listrik ini, kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah hambatan kawat penghantar, dan yang kedua adalah penghantar listrik. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama tentang hambatan kawat penghantar. Nah, di sini ada dua kawat. Jadi ada dua gambar kawat yang memiliki luas penampang yang berbeda. Jadi luas penampang pada kawat pertama, pada gambar pertama itu lebih besar daripada luas penampang pada gambar kawat kedua. Kalau Ustazah tuliskan, jadi kalau Ustazah tuliskan, nah dia kayak gini nih. Untuk gambar pertama sama untuk gambar kedua. Oke, luas penampangnya berbeda. Jadi luas penampang untuk gambar pertama lebih besar daripada luas penampang untuk gambar kedua. Diameternya lebih besar daripada diameter kawat pertama lebih besar daripada diameter kawat kedua. Nah, dari gambar ini kita bisa menggambarkan arus listrik. Oke, sebelum kita masuk ke arus listrik yang mengalir ke di dalam kawat, ya, kita Ustazah mau analogikan arus listrik itu adalah mobil yang melaju. Nah, misalnya kalau ada mobil, kalau misalnya kalian ini sedang mau melakukan perjalanan ke bandara, ketika mobil kalian itu sebagai arus listriknya ya, ketika mobil kalian melaju di jalan bypass menuju ke bandara, jalan di bypass gimana? Lebar kan? Terus aspalnya gimana? Halus. Nah, jadi ketika mobil kalian melaju di jalan bypass yang lebar dan halus, maka mobil kalian akan lebih mudah melaju dibandingkan ketika misalnya kalian baru keluarin mobil dari rumah kalian yang gangnya sempit. Misal, ini kan cuma misal. Rumah kalian gangnya sempit. Gangnya sempit hanya dapat lewat satu mobil aja. Terus jalannya itu bukan jalan yang beraspal. Jadi agak runtak. Nah, jadi sudah runtak, sempit. Jadi kecepatan mobil kalian ketika baru keluar dari gang sempit, mau keluar dari gang sempit, dan ketika sampai mobil kalian ke jalan bypass, bagaimana? Pasti kecepatan pada mobilnya juga berbeda kan? Misalnya kalau kalian hanya berjalan, kalau di gang sempit kalian hanya berjalan dengan kecepatan 20 km per jam, terus setelah mobil kalian sudah sampai di jalan bypass, maka kecepatan mobilnya naik tuh jadi 100 km per jam misalnya. Jadi begitu juga dengan arus listrik. Kan mobil itu sebagai arus listriknya. Nah, jadi ketika mobil kalian ketika arus listrik melewati kawat yang sempit, maka hambatannya banyak kan di gang yang sempit. Nah, sama di sini juga gitu. Jadi ketika arus listrik melewati kawat penghantar yang sempit, ya yang sempit penampangnya, maka hambatannya akan lebih besar daripada arus listrik yang melewati kawat penghantar yang luas penampangnya besar. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kalian sedang, oke kita lanjut dulu ke ini aja. Besar hambatan suatu kawat penghantar. Nah, jadi besar hambatan suatu kawat penghantar, itu yang pertama adalah sebanding dengan panjang kawat penghantar. Artinya, makin panjang penghantarnya, maka hambatannya akan semakin besar. Contohnya kayak gimana? Contohnya mobil lagi. Mobil ini sebagai arus listrik. Nah, ketika ketika kalian sedang melakukan perjalanan dari Mataram ke Lombok Timur, maka dibandingkan dengan dari Mataram ke Lombok Barat, maka kalian akan lebih banyak menemukan lampu merah dari Mataram ke Lombok Timur, ya kan? Nah, jadi hambatan kalian untuk sampai ke Lombok Timur itu lebih banyak daripada hambatan kalian untuk sampai ke Lombok Barat. Lampu merahnya, oke? Lampu merahnya lebih banyak gitu. Nah, jadi
sebanding dengan panjang kawat penghantar. Semakin panjang kawat penghantarnya, maka hambatannya akan semakin besar. Semakin panjang perjalanan kalian, maka lampu merah yang kalian temui akan semakin banyak. Ya kan? Nah, itu untuk yang besar hambatan suatu kawat penghantar. Jadi yang pertama adalah sebanding dengan panjang kawat penghantar. Jadi makin besar kawat penghantar, makin panjang kawat penghantarnya, maka hambatannya akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada jenis bahan kawat atau sebanding dengan hambatan jenis kawat. Maksudnya kayak gimana? Bergantung pada jenis bahan kawat. Jadi ada beberapa jenis bahan kawat. Misalnya ada kawat yang jenisnya besi, tembaga, emas. Nah, ternyata ketika kita menggunakan kawat penghantar listrik yang berbeda-beda jenisnya, ternyata mereka memiliki hambatan yang jenisnya juga berbeda-beda. Oke, itu. Yang kedua adalah bergantung pada jenis bahan kawatnya. Kemudian yang ketiga, besar hambatan kawat penghantar. Yang ketiga adalah berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Artinya, makin kecil luas penampang, maka makin besar hambatannya. Seperti yang tadi ya. Jadi makin kecil luas penampangnya, maka hambatannya semakin besar. Sedangkan makin besar luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin kecil. Tadi analoginya apa? Pintar. Analoginya adalah mobil yang melewati gang sempit dengan mobil yang melewati jalan tol atau bypass. Oke, itu untuk hambatan kawat penghantar. Jadi hambatan kawat penghantar itu ada 3. Jenis besar hambatan suatu kawat penghantar itu ada 3. Tergantung dari panjang atau pendeknya kawat penghantar listrik, kemudian jenis kawatnya, dan yang ketiga adalah luas penampangnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Persamaan hambatan kawat. Nah, di sini ada persamaan hambatan kawat. Jika panjang kawat dilambangkan dengan L, oke? L ini sebagai panjang kawatnya, kalian bisa bayangin ya, panjang kawat L. Terus hambatan jenis itu ρ, dan luas penampang kawat A. Maksudnya hambatan jenis ini jenis kawatnya apa, oke? Hambatan jenis atau ρ, ini ρ ini sebagai simbolnya atau lambangnya. Ρ ini misalnya jenis kawatnya adalah tembaga atau jenis kawatnya besi. Ini hambatan jenis. Kemudian luas penampang kawat. Nah, luas penampang kawat itu disimbolkan dengan A luas penampang. Nah, secara matematis, besar hambatan kawat dapat ditulis dengan R ini adalah hambatan kawat. R sama dengan ρ kali L per A. Nah, ini keterangannya. R itu hambatan kawat, satuannya ohm. Terus ρ, hambatan jenis, satuannya ohm meter. L, ini L kecil ya. L kecil itu sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Kemudian A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Ini cara dibacanya gimana? Cara dibacanya adalah ohm. Bukan ohm, tapi ohm. Ohm kayak gimana nih tulisannya? Ohm. Oke. Itu untuk persamaan hambatan kawat. Nah, di sini ada beberapa jenis kawat, ya. Nah, ternyata hambatan jenis atau ρ, hambatan jenis kawat tembaga, itu beda dengan hambatan jenis kawat besi. Hambatan jenis kawat besi beda dengan hambatan jenis kawat aluminium. Hambatan jenis kawat aluminium berbeda dengan hambatan jenis kawat tembaga. Begitu seterusnya, oke? Itu untuk persamaan hambatan kawat. Kemudian, nah ini ada hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi yang pertama adalah ada benda konduktor. Nah, yang termasuk benda konduktor apa aja? Perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, nikron. Konduktor itu apa? Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik.
Kemudian ada bahan semikonduktor. Nah, ini dapat menghantarkan listrik, tapi lebih baik lagi menggunakan konduktor. Jadi ini semikonduktor itu dapat menghantarkan, tapi agak buruk gitu. Terus ada isolator. Nah, isolator ini adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya apa? Kaca, kuarsa. Oke, ini untuk hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Ini ada di buku paket. Kalian bisa lihat di buku paket. Oke, besar-besarnya sama. Kemudian ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal tentang kawat. Nah, seutas kabel tembaga. Nah, kabel tembaga ini hambatan jenisnya berapa? Hambatan jenis untuk kabel tembaga kalau kita lihat pada tabel itu adalah 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Oke, sudah diketahui di soal. Mempunyai panjang 10 meter. Nah, panjang dari kabel tembaga itu adalah 10 meter. Dan berpenampang 2 mm persegi. Berapakah hambatan kabel tersebut? Nah, yang ditanyakan R-nya, ya kan? Yang ditanyakan R, yang diketahui apa aja? Yang diketahui, dulu. Yang ditanyakan hambatan. Hambatan itu simbolnya apa? Hambatan itu simbolnya R. R besar. Oke. Terus yang 2 mm ini apa? Yang 2 mm ini kan luas penampang. Ya kan? Kalau dia bilang berpenampang berarti ya udah luas penampang. Luas penampang tadi simbolnya apa? Lambangnya adalah A, A besar. Kemudian rho atau hambatan jenisnya sudah ada. Rho-nya sudah ada. Kemudian panjangnya. Nah, ini panjang ini apa? Panjang ini simbolnya apa? Panjang 10 meter. Ya, inter. L kecil. Kan? Ini L kecil. Oke. Udah. Kalau sudah kita tahu L-nya sama dengan 10 meter, terus luas penampangnya 2 mm persegi, terus hambatan jenisnya rho, tinggal kita masukin ke dalam rumus kan? Yang ditanyakan adalah R. Oke, masukin ke dalam rumus. Nah, diketahui rho-nya udah ada, L-nya 10, A-nya 2 mm persegi. 2 mm ini kita ubah ke meter persegi, maka dia akan dikalikan 10 pangkat minus 6. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah R. R-nya sama dengan berapa? Nah, tinggal dijawab. R sama dengan, pakai rumus yang tadi, rho kali L per A. Rho-nya masukin, L-nya sudah ada, A-nya udah. Terus ada nggak yang dicoret-coret? Oh, tentu ada yang dicoret-coret. Apa aja yang dicoret-coret? Nih. Ini kan satuannya meter. Dikali meter. Meter kali meter kan meter kubik nih di bawahnya nih. Berarti tinggal kita coret aja yang ini. Meternya dicoret. Sama ini. Sama kan? Sisanya simbolnya apa? Ohm. Karena simbol dari R adalah ohm. Jadi 1,68 kali 10 pangkat minus 8 kali 10 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 6. Berapa coba? Kalau kita jabarkan, maka nanti di sini 10 pangkat minus 8 kali 10 kan sama dengan 10 pangkat minus 7. Ya kan? Minus 8 ditambah, pangkatnya nih, pangkat minus 8 ditambah positif 1 kan di sini. Sama dengan 10 pangkat minus 7. Kalau yang ini naik ke atas jadinya positif kan? 10 pangkat positif 6. 10 pangkat 6. Kalau ditambah lagi 10 pangkat minus 7 ditambah 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat minus 1. Ya kan? Nah, yang ini 1,68 bagi 2 itu sama dengan 0,4. 0,84. Kalau biar dia jadi 8,4 berarti di sini ditambahin nih pangkatnya. Jadinya 8,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm. Kalau kalian belum percaya, coba kalian hitung sendiri, oke?
Nah, jadi kabel tembaga itu mempunyai hambatan sebesar 8,4 kali 10 pangkat minus 2 ohm. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang penghantar listrik. Nah, sebelum kita masuk ke penghantar listrik, Ustazah mau tanya dulu nih, apa sih bahan penyusun kabel? Nah, bahan penyusun kabel listrik ini apa sih? Nah, untuk menjawab bahan penyusun kabel ini apa? Nah, kita tahu dulu nih tentang daya hantar listrik suatu bahan. Jadi ada beberapa bahan yang memiliki daya hantar listrik. Seperti tadi, ada yang bahan konduktor, semikonduktor, sama isolator. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama, penghantar listrik itu adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Nah, karena sifatnya yang konduktif, maka disebut dengan konduktor. Konduktor itu tadi apa? Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik kan? Nah, konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya, maksudnya tahanan jenis itu kayak hambatannya kecil. Oke, konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Maksudnya adalah hambatannya kecil. Jadi bahan tersebut, bahan kawat tersebut memiliki hambatan yang kecil. Nah, semakin kecil hambatan dari bahan tersebut, maka konduktor atau fungsinya sebagai penghantar arus listrik akan semakin baik. Oke? Jadi konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya, logam bersifat konduktif. Apa aja contohnya logam? Ada emas, perak, tembaga, aluminium, seng, besi. Nah, ini berturut-turut memiliki tahanan jenis yang semakin besar. Jadi besi itu kalau dalam logam itu memiliki hambatan, oke, hambatan. Jadi kalau arus listrik masuk itu kayaknya lebih susah kalau bahannya jenisnya besi. Ya, kawatnya berjenis besi, lebih susah. Nah, emas, ternyata emas itu adalah penghantar listrik, bahan penghantar listrik yang sangat baik. Ya kan? Kan ini berturut-turut memiliki tahanan jenis makin besar. Berarti besi itu paling besar tahanan jenisnya atau hambatannya semakin besar. Hambatannya paling besar, besi. Nah, hambatan yang paling kecil di antara logam-logam penghantar listrik ini adalah emas. Jadi, sebagai penghantar, emas adalah sangat baik. Tapi, karena harganya yang sangat mahal, maka secara ekonomis, tembaga dan aluminium yang paling banyak digunakan. Kalau PLN menggunakan emas sebagai kabel, sebagai bahan untuk membuat kabel, ya, sebagai bahan untuk menghantarkan arus listrik, maka PLN akan bangkrut. Maka yang digunakan adalah tembaga dan aluminium. Nah, ini dia contoh dari sutet ya. Sutet ya namanya nih. Ini kabel-kabel yang digunakan. Jadi di dalam kabel ini ada bahan penghantar listrik yang baik. Apa itu? Mungkin isinya tembaga atau biasanya aluminium. Kemudian selain ada konduktor, ada juga namanya isolator. Nah, isolator merupakan bahan yang tidak bisa, tidak bisa atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Nah, secara umum isolator ialah penghambat muatan aliran listrik. Isolator itu penghambat muatan aliran listrik. Contohnya bahan isolator adalah kayu, kertas, dan kaca. Oke, untuk fungsi isolator, nah fungsinya yaitu untuk menopang beban atau sebagai pemisah antara konduktor dengan tidak membuat adanya aliran arus yang mengalir ke arah luar atau antara konduktor. Oke, ini nanti fungsi isolator kita dapat tahu saat kita membahas tentang kabel. Oke,
Fungsi isolator itu untuk menopang. Kayu kan biasanya untuk digunakan sebagai tiang listrik kan? Nah, kayu. Untuk menopang beban atau sebagai pemisah. Kalau pemisah misalnya apa? Misalnya plastik PVC. Itu untuk pemisah. Nah, alat ini juga seringkali digunakan sebagai alat yang digunakan untuk penyangga kabel transmisi listrik yang biasa ada di tiang-tiang listrik. Kemudian ada bahan penyusun kabel. Nah, ini bahan penyusun kabel. Nah, kabelnya kayak gini nih. Jadi di sini ada tembaga, kebetulan ini konduktornya adalah tembaga. Nah, yang ini adalah isolatornya nih. Kenapa isolator digunakan juga dalam bahan penyusun kabel? Isolator digunakan dalam bahan penyusun kabel supaya konduktor yang satu dengan konduktor yang lain tidak menghantarkan arus listrik. Nanti kan bertabrakan. Jadi dia fokus menghantarkan arus listrik ke yang kabel yang warna biru aja atau ke kabel yang warnanya hitam saja. Kemudian yang dua ini nanti dihimpun oleh konduktor lagi. Konduktornya jenis plastik PVC. Oke. Konduktor dan isolator digunakan untuk menyusun kabel listrik. Nah, konduktornya adalah kawat tembaga ya yang menghantarkan arus listrik, sedangkan isolatornya adalah pembungkus kabel, karet atau plastik PVC. Karet atau plastik PVC. Oke, itu untuk bahan penyusun kabel. Jadi bahan penyusun kabel ada dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktornya adalah kawat tembaga, sedangkan isolatornya adalah karet atau plastik PVC. Nah, dalam hal ini, bahan isolator itu berfungsi ganda. Yang pertama adalah sebagai pembatas agar kedua konduktor yang berdampingan itu tidak bersentuhan. Nah, persentuhan dua konduktor dalam kabel menimbulkan korsleting listrik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba listriknya kebakaran, nah itu karena ternyata pemisah antara kedua bahan tembaga ini menyatu. Nah, agar tidak terjadi korsleting, maka dipisahkanlah kedua bahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk keamanan, yaitu untuk menghindari terkena setrum bagi orang yang memegangnya. Bahan isolator juga kita perlukan untuk menyambung kabel yang putus. Itu dia beberapa bahan penyusun kabel dan fungsinya. Oke? Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Nah, habis kan? Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Kenapa sedikit sekali materinya? Karena materi berikutnya adalah kelistrikan pada sistem saraf. Nanti Ustazah akan carikan di YouTube ya untuk materi sistem saraf. Soalnya kalau Ustazah kasih ke Ustazah Dian, ini nanti Ustazah Dian itu materinya terlalu banyak. Oke? Insya Allah kalau yang fisika tapi berhubungan dengan biologi, itu kalian lebih mudah. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.